Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsaini Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibnul Mughirah bin Bardi Batal Bukhari wa Abul Husaini Muslim ibnul Hajjaj bin Muslimil Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihi alladzina huma asahhul kutubil musannafati, yang artinya dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu disertai niat, dan setiap orang mendapat balasan amal sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang berhijrah hanya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia harapkan atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya itu menuju yang ia inginkan. Diriwayatkan oleh dua orang ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardibah al-Bukhari dan Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi An-Naisaburi dalam kitab tersahih di antara semua kitab hadis, bahwa hadis ini adalah salah satu fondasi terpenting dalam Islam karena menegaskan bahwa nilai dari setiap perbuatan manusia sangat bergantung pada niat yang ada di dalam hatinya. Hadis ini mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak hanya melihat bentuk fisik dari amal kita, melainkan tujuan utama mengapa kita melakukannya. Setiap orang akan mendapatkan balasan yang persis sama dengan apa yang ia niatkan. Jika perbuatan itu dilakukan dengan ikhlas demi mengharap ridha Allah, maka ia akan mendapatkan pahala yang besar. Namun, jika dilakukan hanya demi pujian manusia, popularitas atau keuntungan materi semata, maka ia hanya akan mendapatkan kesenangan duniawi yang fana tanpa bernilai apa-apa di akhirat. Kemudian, contoh atau gambaran yang diberikan secara nyata oleh Rasulullah SAW yaitu tentang peristiwa hijrah atau migrasi dari Mekah ke Madinah, yang mana secara lahiriah semua orang melakukan perjalanan yang sama-sama berat, melelahkan, dan penuh pengorbanan. Namun, nilai ibadah di sisi Allah berbeda total karena perbedaan niat di dalam dada mereka. Orang yang berhijrah murni karena ingin menaati Allah dan Rasul-Nya akan mendapatkan pahala yang mulia. Sementara orang yang berhijrah hanya karena urusan bisnis atau demi mengejar wanita yang ingin dinikahinya hanya akan mendapatkan apa yang ia kejar tersebut tanpa mendapat nilai ibadah sedikit pun. Nah, pesan mendalam dari hadis ini bagi kehidupan kita sehari-hari adalah pentingnya memeriksa dan menata kembali niat kita sebelum memulai aktivitas apapun. Hebatnya ajaran Islam, aktivitas yang sifatnya biasa dan rutin seperti bekerja, belajar, makan, bahkan tidur bisa berubah menjadi ladang pahala yang terus mengalir jika kita meniatkannya untuk hal yang baik, seperti menjaga kesehatan untuk beribadah atau memberi nafkah yang halal. Sebaliknya, amalan yang terlihat mulia seperti bersedekah atau menolong sesama bisa menjadi sia-sia jika dikotori oleh niat ingin dipuji atau disanjung oleh orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.